Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip dasar konsep halal dan haram, serta riba, gharar, dan maisir dalam bisnis modern. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital seperti sekarang, transaksi bisnis berkembang sangat pesat. Namun sebagai seorang muslim, kita harus memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selanjutnya kita masuk ke pengertian halal dan haram. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menimbulkan kerugian. Sedangkan haram adalah sesuatu yang secara tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya dapat memperoleh dosa dan hukuman. Konsep halal tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup pakaian, jasa, hingga transaksi bisnis. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang baik, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, contoh bisnis halal dan haram. Contoh bisnis halal yaitu jual beli makanan halal, jasa pendidikan, dan investasi pada sektor real yang tidak melanggar syariah. Sedangkan contoh bisnis haram meliputi perdagangan minuman keras, industri perjudian, serta transaksi yang mengandung riba. Karena itu, seseorang muslim harus berhati-hati dalam memilih jenis usaha maupun transaksi yang dilakukan. Selanjutnya masuk ke konsep maghrib dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi Islam dikenal istilah maghrib, yaitu singkatan dari maisir, gharar, dan riba. Ketiga unsur ini dilarang dalam transaksi ekonomi Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dan merusak keadilan dalam bisnis. Prinsip ekonomi syariah mengutamakan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam konsep maghrib, yaitu yang pertama adalah maisir. Maisir berarti perjudian atau taruhan dalam Islam. Segala bentuk perjudian dilarang karena keuntungan diperoleh dengan cara spekulatif dan merugikan pihak lain. Contoh maisir dalam bisnis modern antara lain yaitu judi online, lotre, trading spekulatif ekstrim tanpa analisis, dan skema money game. Dalam praktiknya, perjudian mengandung unsur ketidakpastian hasil dan adanya pihak yang diuntungkan. Selanjutnya adalah gharar. Gharar merupakan ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Contoh gharar dalam konteks modern antara lain investasi bodong, kontrak digital yang tidak transparan, dan beberapa bentuk asuransi konvensional menurut sebagian ulama. Karena itu, dalam transaksi syariah diperlukan keterbukaan informasi agar tidak terjadi penipuan. Selanjutnya adalah riba. Riba adalah tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli tertentu secara tidak sah menurut syariat Islam. Secara sederhana, riba dapat dipahami sebagai pengambilan keuntungan tambahan secara batil dari pokok harta atau utang. Contoh riba dalam bisnis modern yaitu bunga pinjaman, bunga majemuk, pinjaman online berbunga, dan margin trading berbasis bunga. Riba dilarang karena dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Selain itu, ada transaksi lain yang dilarang. Selain maisir, gharar, dan riba, terdapat juga bentuk transaksi lain yang dilarang, seperti tadlis atau penipuan, ihtikar atau penimbunan barang, najasi yaitu manipulasi harga, dan ghis yaitu menyembunyikan cacat barang. Islam mengajarkan bahwa bisnis harus dilakukan secara jujur, adil. Jadi, kesimpulannya, prinsip halal haram, riba, gharar, dan maisir merupakan fondasi penting dalam ekonomi syariah untuk menciptakan sistem bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita tidak hanya mencari keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.